Halo, apa kabar semuanya? Jadi kembali lagi dengan saya di sini. Saya akan membahas chapter terbaru dari Tokyo Revengers, yaitu chapter 227. Di chapter kemarin kita melihat bahwa akan ada pertarungan dari Terano melawan Waka dan Benkei. Duo dinamik duo yang umurnya udah 27 tahun melawan anak berapa ya Terano ya? Mungkin 20-an lah ya. Sebenarnya ini udah rilis Rabu kemarin kan pagi, tapi sekarang karena ada kesibukan saya kemarin, jadi baru bisa bacanya sekarang gitu. Dan buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe. Kalau kalian nggak suka, pokoknya nggak apa-apa, intinya subscribe aja dan tonton tentunya, oke? Dan nggak usah berlama-lama lagi gitu kan. Saya akan langsung bacain karena ini akan ada anjing. Oke, chapter kali ini diawali dengan flashback kayaknya. Karena dari kata-katanya Tirano Minami tumbuh di daerah Kumuh, favela di Brazil. Emang sih dari apa namanya ini kota ya. Saya bilang kan kayak film-film itu kan banyak mengambil latar belakangnya di sini gitu. Oke, ini apa nih? Perjalanan seorang anak menuju kekerasan. Nah, ini udah pasti Tirano. Dia hidup dengan ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Itu di sampingnya itu ada ibunya. Terus dia lagi main piano di sini. Dan satu-satunya sumber hiburannya adalah sebuah piano tua yang sumbang. Kayaknya dia ini berasal dari keluarga miskin gitu ya, karena dari ini kan udah rusak gitu, jadi otomatis dia nggak punya apa-apa gitu. Tapi di pojoknya itu kelihatan ada jas, terus ada cuk roll. Oke, lanjut ke panel selanjutnya. Ada seseorang yang bernama Dino yang biasa merawat ibunya. Oh, jadi ini yang merawat ibunya, pakai tato di sini. Karena Minami anak dari luar negeri, Dino mengajarinya cara hidup di favelas. Oh, jadi sebenarnya Terano itu adalah orang luar negeri. Otomatis dia sebenarnya berasal dari Jepang gitu kan. Ya cocok sih, namanya kan Terano kan agak kurang membrazilkan diri gitu kan. Nah, di sini si Dino ini bilang ke Terano itu kan, "Kurasa sudah waktunya." Dia pertama kali merasakan kekerasan saat umur 5 tahun. Dia membunuh musuh Dino. Tapi pakai pistol sih. Yang unik di sini adalah lehernya panjang banget anjir. Tapi itu ciri khas dari apa namanya? Dari Tokyo Revengers sih. Oke, masuk ke panel selanjutnya. Kerja bagus Minami. Itu kata Dino ya, karena dia udah diajari kekerasan dari sini. Mulai sekarang kau akan dipanggil Sword. Nah, dan diperkenalkan Dino itu adalah penguasa kota. Dia adalah gangster. Jadi dia adalah penguasa di favela Brazil ini. Tapi dilihat dari ekspresi Terano yang habis ngekill gitu kan. Biasa aja sih mukanya, kayak ya udah gitu loh, membunuh aja gitu. Dengan uang yang dia peroleh dari hari itu, dia membeli sepasang sepatu. Dari sana dia belajar manfaat dari kekerasan. Anjir, manfaat dari kekerasan. Ya kadang kekerasan bisa, ya nggak bisa sih. Ya udahlah, kita lanjut. Lalu di umur 12 tahun, cukup shot, dia membunuh Dino. What? Sampai bawa belur kayak gitu dong si Dino ini. Padahal dia yang ngajarin kekerasan. Itu dah tadi dibilang manfaat kekerasan, sekarang dimanfaatkan sama Tirano untuk membunuh dia gitu loh. Dan diperlihatkan juga sehabis ngebunuh Dino dia sambil menangis gitu. Dia masih botak, nggak punya rambut. Kecilnya juga botak, sekarang juga botak gitu. Tirano Minami sukses di umurnya yang ke-12. Wih, dia udah kayak pemimpin gitu ya. Karena orang-orang di belakangnya ini kayaknya udah dewasa sih, lumayan lah gitu. Dan ngikutin orang yang umurnya cuma 12 tahun. Dan tingginya itu udah kayak seumuran saya sih si Terano ini, karena masa umur 12 tahun udah kayak gitu stylenya itu. Tapi ini sih yang bagus dari Tokyo Revengers sebenarnya, karena karakternya itu keren-keren gitu loh. Bukan dari animasinya yang kaku ya, tapi ini loh yang dari versi manganya. Jadi secara resmi si Terano ini udah menggantikan si Dino dan dia menjadi bos di umurnya yang 12. Kalau Itachi itu di umur 13 masuk Anbu apa udah jadi ketua Anbu ya? 13 kan? Ya intinya umur 13, ini 12. Tapi lebih hebat Itachi lah. Siapa sih ini? Saat berumur 14 tahun, seorang musuh geng menyerang rumah Minami dan merenggut nyawa ibunya. Oh, jadi ibunya udah meninggal di sini ya. Minami yang kehilangan kedua orang tuanya. Dan saya ingat di sini kemarin ada bocoran dari autornya, kalau yang buat manganya kan, kalau Terano ini ketembak gitu, dan di sini perlihatkan bahwa dia ketembak di sini. Kayaknya ini sih yang menyebabkan yang bocorannya kemarin yang diperlihatkan itu bukan dari pertarungan dengan tiga dewa. Dan Terano akhirnya kembali ke Jepang untuk hidup dengan kakek neneknya. Setelah
ke Brazil bersama orang tuanya dan orang tuanya meninggal. Akhirnya dia balik lagi ke Jepang. 24 Februari 2006, Lembaga Permasyarakatan Anak. Wow, anak-anak baru itu orang-orang hebat. Sotsang, apakah tahu insiden Kanto? Orang-orang yang terlibat di dalam insiden itu baru saja tiba hari ini. Oh, jadi ini adalah tempat kayak penjara gitu ya untuk remaja. Dan temannya si Terano ini menjelaskan kalau orang-orang yang datang sekarang itu adalah Yokohama Tenjiku. Tenjiku nih bos, senggol dong. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan dengan Haitani Kyodai dari Roppongi, Kapten Black Dragon ke-9, Lord Sion yang sekali pukul selalu modar, mantan geng Tokyo Manji, Muto Yosuhiro. Karena ini flashbacknya Terano, otomatis kan ini baru masuk penjara. Nanti kan si Mucho ini kan mati gara-gara dibunuh sama Sanzu setelah dia keluar dari penjara. Ya betul. Mochizuki Kanji, Mochi dari Kawasaki. Mereka aktor utama insiden Kanto. Soka. Jadi jika aku bisa mengalahkan mereka, aku akan menjadi nomor 1 di Kanto. Itu kata dari Terano. Yos, aku akan membangun eraku sendiri di Jepang. Itu kata-kata dari Terano ya. Tapi emang si Terano ini udah tinggi banget, tapi dia lumayan badas lah gitu. Tapi kalau keren, saya tetap pegang Wakasa sih. Apalagi pas flashback kemarin itu kan, wih keren banget. Dan seperti biasa, nggak ada scene fight-nya. Si Terano udah ngalahin orang-orang Tenjiku. Itu Haitaniran, Mucho, udah sekarat, dan Terano dibilang kalau dia itu monster. Tapi si Angry juga bisa kan ngalahin mereka semua kecuali Kakucho. Kemarin kan Kakucho yang ngalahin si Angry. Tahun 2007 Terano Minami bebas. Terima kasih sudah menunggu. Dan di tahun yang sama Sot mendirikan Rokuhara Tandai. Oh jadi ini awal terbentuknya Rokuhara Tandai gitu ya. Di panel selanjutnya Terano ngajak ngobrol Haitaniran gitu kan. Aku ingin mengajak Kakucho, orang terkuat di Tenjiku, ke dalam Rokuhara Tandai. Kakucho tidak akan mendengarkanmu. Sebenarnya dia tidak benar-benar bagian dari kami sebelumnya. Karena Izana yang menyuruhnya. Ya sih karena si Kakucho itu menyerahkan hidupnya untuk Izana, dan Izana udah modal kemarin kan. Kisaki yang ngekill. Jangan khawatir, aku sangat baik dalam negosiasi. What? Kakucho dong, udah dikalahin dong. Aku akui kekalahanku. Seorang Kakucho pun dikalahin sama Terano. Di sini kita diperlihatkan gimana babak belurnya si Kakucho gitu ngelawan Terano. Dan Sot ini luka tembaknya itu kan dari dulu kan, ini membekas di sini. Terus dia kayaknya nggak apa-apa sih sebenarnya lawan si Kakucho. Sot yang tak tertandingi. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan kembalinya era sekarang, bukan di era flashback lagi. Dan kita disambut dengan Waka dan Benkei yang udah kena pukulan sih, karena dari wajahnya udah kayak gitu kan. Dosta Brahman, sudah lelah? Masih ada monster sepertimu di sekitar sini ya. Itu perkataan dari Benkei. Kayaknya dia semangat juga sih. Kalau si Terano ini udah semangat selalu gitu loh. Oke, selanjutnya kita diperlihatkan dengan Kakucho, duo terkuat Black Dragon generasi pertama. Tidak peduli seberapa kuat kalian berdua, kalian tidak akan pernah menang melawan Tyrannosaurus. Dan di sini kita melihat Takeyomi itu cuma diam. Sisanya semua orang di sekitarnya bertarung, dan si Takeyomi ini cuma diam nontonin si Waka Benkei lawan Terano. Dan di akhir panel perkataan dari Kakucho dilanjutkan dengan bilang kalau dia adalah pria yang sangat kejam. Yang dimaksudkan adalah Terano, orang yang dengan mudah mengalahkan eksekutif Tenjiku. Oke, usai sudah chapter 227 Tokyo Revengers. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa eksekutif Tenjiku di atasnya ada Angry. Di atasnya Angry ada Kakucho, di atas Kakucho ada Terano, dan kemungkinan sengit sih, tapi kayaknya nggak juga sih kalau Terano melawan si siapa namanya? Mikey. Dan saya sebenarnya penasaran kalau kemarin kejadian antara si Draken ngelawan Terano itu kayaknya lumayan sengit sih, karena Draken itu menurut saya kuat banget gitu. Apalagi dia pernah ngalahin Black Dragon yang 100 orang dia sendiri ngelawan gitu. Satu geng cuma dilawan 2 orang, Draken sama Mikey. Itu udah keren banget sih. Tapi sayangnya kematian Draken tuh kayak dipaksakan banget gitu gak sih? Ditembak sama Kroucho dan akhirnya meninggal gitu. Dan ya segitu aja untuk review chapter kali ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu diberikan kebahagiaan yang luar biasa, apalagi dengan
kematian Mikey nanti pasti, karena saya yakin Mikey pasti mati. Ini saya spoiler dari sekarang, Mikey pasti mati. Oke, jadi itu aja. Terima kasih sudah nonton. Go tonight. Stay